warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahzania Aulia Salwa dengan NPM 242402235. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan tentang materi standar kompetensi lulusan atau SKL, standar isi, serta zonasi dan domisili. Hal ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah telah kurikulum dengan dosen pengampu Dr. Gusti Satrio Magister Pendidikan. Langsung saja kita ke materinya. Apa sih itu SKL atau standar kompetensi lulusan? SKL ini adalah kriteria minimal yang harus dimiliki peserta didik setelah menyelesaikan jenjang pendidikannya. SKL mencakup 3 aspek utama, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta menjadi dasar dalam penyusunan isi, proses, dan penilaian pembelajaran. Pada kurikulum Merdeka sendiri terdapat beberapa poin tentang standar kompetensi lulusan ini, seperti yang sudah saya tampilkan di PPT saya. Pada kurikulum Merdeka, SKL tidak lagi menggunakan KI dan KD, tetapi diganti dengan capaian pembelajaran atau CP. Kurikulum ini lebih sederhana dan fokus pada kompetensi esensial. Selain itu, SKL diarahkan pada pembentukan profil pelajar Pancasila seperti bernalar kritis, kreatif, dan mandiri dengan pembelajaran yang lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan siswa itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang standar isi. Tapi perlu kita ketahui lebih dulu apa itu standar isi. Standar isi adalah kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran yang harus dipelajari peserta didik untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar ini menjadi dasar dalam menentukan apa saja yang harus diajarkan di setiap jenjang pendidikan mereka. Atau dapat kita ketahui atau kita pahami bahwa standar isi ini adalah patokan materi yang harus diajarkan kepada siswa agar mencapai kompetensi sesuai dengan apa yang diharapkan. Selanjutnya kita akan masuk ke komponen-komponen yang ada pada standar isi. Standar isi ini terdiri dari beberapa komponen utama, seperti yang pertama ruang lingkup materi, yang merupakan batasan atau cakupan materi yang harus dipelajari siswa dalam suatu mata pelajaran. Dilakukan secara terukur dari materi yang paling dasar sekalipun sampai dengan materi yang kompleks. Lalu yang kedua ada muatan wajib, adalah mata pelajaran atau materi yang harus diajarkan di semua satuan pendidikan, seperti mata pelajaran wajib, bahasa Indonesia, matematika, dan pendidikan Pancasila. Lalu yang ketiga ada konsep keilmuan, yang berkaitan dengan dasar-dasar ilmu pengetahuan. Ini membantu siswa untuk memahami materi secara logis dan sistematis. Lalu yang keempat ada jenjang dan jenis pendidikan. Ini menunjukkan bahwa materi disesuaikan dengan tingkat pendidikan itu sendiri, baik mulai dari SD, SMP, SMA, serta berbagai jenisnya seperti umum, kejuruan, dan lain-lain. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang zonasi dan domisili. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa pengertian dari dua hal tersebut. Yang pertama adalah sistem zonasi. Sistem zonasi adalah kebijakan dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB yang mengutamakan jarak antara tempat tinggal siswa dengan sekolah tersebut. Lalu domisili. Sistem domisili ini sendiri menilai kelayakan siswa berdasarkan jarak tempat tinggal sebenarnya ke sekolah, bukan hanya berdasarkan dokumen seperti kartu keluarga dan lain-lain. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan sistem zonasi dan sistem domisili. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada sistem penilaiannya. Sistem zonasi cenderung berbasis wilayah administratif dan dokumen keluarga secara resmi, sedangkan domisili lebih menekankan kondisi nyata jarak tempat tinggal siswa ke sekolah. Sistem domisili ini diharapkan lebih akurat dan mampu mengatasi masalah kecurangan yang sering terjadi pada sistem zonasi yang mengandalkan dokumen keluarga saat diberikan kepada sekolah. Dengan sistem domisili ini juga diharapkan pemerataan yang adil sehingga tidak terjadinya penumpukan di sebuah sekolah dan tidak terjadi kekurangan siswa di sekolah-sekolah tertentu. Baik, mungkin hanya itu saja penjelasan-penjelasan yang dapat saya paparkan pada materi kita pada hari ini. Saya menggunakan beberapa sumber ini yang sudah saya tampilkan untuk merangkum dan saya gunakan untuk membuat PPT tersebut. Semoga materi pada hari ini dapat bermanfaat untuk saya maupun untuk kita semua. Jika ada salah dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.